Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, kita melanjutkan tata krama menjadi imam sholat. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah, Habibullah, Syafiullah, Ruhullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kami akan melanjutkan bagaimana seorang imam yang baik. Pertama, kemarin kita sampaikan imam yang baik adalah imam yang mengerti terhadap jamaahnya. Jadi jangan merasa imam kemudian bikin surat semaunya, membaca yang panjang, padahal jamaahnya ada yang tua, ada yang tidak mampu berdiri, ada yang punya hajat ingin meneruskan safar perjalanan. Yang kedua, takbirnya itu penuh dengan khidmat. Ya, kemudian yang ketiga, dikeraskan suaranya biar para jamaahnya itu mengerti. Yang keempat adalah yusiru bidu'ai istiqah wa ta'awudz kal munfarad. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisir, Fatihahnya dzar sebelum membaca ta'awudz, sebelum membaca iftitah. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah berdiam dalam antara membaca Fatihah ke surat. Itu jangan langsung, untuk memberi kesempatan kepada jamaah membaca Fatihah. Meskipun Fatihah jamaah itu boleh terlambat, artinya imamnya baca surat, makmumnya Fatihah di dalam hati, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Yang keenam, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafla bima bi ulmiya fitarin amani rabbil alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yajidul imam ala salasi fi tasbihatir ruku'i was sujud. Kalau sujud dan rukuk nggak usah panjang-panjang imam itu, ya, karena ada jamaah yang bisa jadi rukuknya itu boyoknya sudah ada agak capek gitu ya, sudah tua gitu, cukup 3 kali dibaca. Ini menurut Imam Ghazali. Hal ini disampaikan di dalam satu riwayat An Anas Malik lama shalla khalfa Umar ibnu Abdul Aziz wa kana amirun bil Madinah. Pada saat tertentu, ya, Anas ikut jamaah saat beliau di belakang imam, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini orangnya sangat kalem, orangnya sangat alim, sehingga bacaannya surat panjang. Nah, di situ Sayyidina Anas mengatakan begini, ma sholaitu wa ra'ahatin asbada sholatan bi sholati Rasulullah. Tidak pernah saya sholat di belakang imam senyaman, seenak di belakang sholatnya Rasulullah. Min hadas sabbi wa kunna tusabbihu wa ra'ahu asran wa dzalika hasan.
dibandingkan seseorang yang menjadi imam yang muda bertasbih di belakang pernah itu sebanyak 10 kali dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah mengerti terhadap jamaahnya, apalagi ini dalam posisi safar ya, dalam perpergian, sudah mau tahu hanya 15 menit lagi boarding, sholat panjang lagi. Nah, itu harus tahu terhadap keberadaan imamnya itu. Maka dengan demikian, yang ketujuh, la yazidu fit tasyahud awal ba'da qaulihim Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tasahudnya itu menurut Imam Ghazali hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Jadi tidak usah Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wasallam wa ala ali sahabi dengan sahabatnya para rasulnya tidak usah disampaikan waktu di salat. Cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-mal ma'mum fayasunnu lahu an taskhila bitu'ai idza faragha bit tasyahud wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al imam. Makmum disunahkan membaca ya di dalam tasyahud itu sholawat nabi juga. Jadi tidak hanya imam, makmum kita itu juga sholawat setelah tasyahud awal itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Titik. Tidak usah wa ala ali wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyati, tidak usah. Cukup sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-Ibu sekalian, nah maka dengan demikian yang ke-8 adalah yaktasiru fi raqnatainil akhirataini ala Fatihah. Membatasi di 2 rakaat terakhir dengan membaca Fatihah tanpa surat. Nah, kalau itu dua rakaat, ada rakaat yang ketiga dan keempat. Dan di sini wala yutilu alal qaum. Kita tidak boleh membaca Fatihahnya memanjangkan sedemikian rupa, dan kita harus menjadi imam dari alal qaum, dari jamaah kaum yang mengikuti kita itu betul-betul bisa mengikuti dengan baik, karena gerakan dan momen yang diberikan oleh yang dicontohkan imam itu bisa diikuti. Maka dengan ini imam tidak menambah doanya yang panjang-panjang. Oke. Bapak Ibu sekalian, wayan wil imam inda taslim, dan imam berniat kita mengucapkan salam. Ya, salam berarti menandai dari selesainya sholat. Salam kanan, salam kiri. Ketika salam kanan selesai, salam kiri selesai, baru jamaah mengikuti tanpa dijubub tanpa lengkap Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Imam Ghazali ya, tidak ada wa barakatuh. Nah, jawabnya dari jamaah juga bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi tetap seperti biasa mengikuti dari apa yang disampaikan imam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gitu ya, kanan kiri. Bapak-Ibu sekalian, wayan bil qaumi bi'atlim jawabi, dan para jamaahnya mengikuti, menjawab, tapi jawabannya yang sama. Begitu juga ketika ke kanan dan ke kiri. Kemarin ada yang tanya doanya apa? Kita doakan, ada doa ketika Ramadan ya, Allahumma nas'aluka waridhokal jannah ke kanan, a'udzubika min syaqati wan nar ke kiri. Yang ke kanan urusan surga, mohon ridhonya masuk surga, dan yang ke kiri mohon ya Allah jangan kami masukkan di dalam nerakamu. Itu kira-kira atas jawaban doa singkat
ketika salam ke kanan dan salam ke kiri. Bapak Ibu sekalian, saya singkat, ketika sebagai makmum menjawab salam atas sebagian yang lain, maka disunahkan ia tidak mengucapkan salam setelah imam selesai. Jadi yang baik itu assalamualaikum warahmatullahi kanan, imam terus ke kiri, baru kita ikuti. Bukan salam kanan, ikuti kanan, ke kiri. Jadi tuntasin dulu, karena salam itu kan satu paket antara salam ke kanan dan salam ke kiri itu. Baru kita ngikuti. Ya, kadang-kala kita kan juga nggak sadar ya, dan nggak sabar. Bagi kanan ikut kanan, kiri. Selesaikan dulu dari kanan kiri, baru kita ikut. Maka dengan demikian, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagi imam, wayal basu imam, dan tinggal imam, ya, maka sa'atan ba'dama yafrahul minal salam, imam jangan pelencing, bahasanya itu lamcing. Begitu salam pelencing, ya, tidak. Imam harus apa? Sa'atan ba'da yafrahul minas salam. Setelah selesai salam, duduk dulu, ya. Wa yuqbilu 'alan nasi biwajhi, pelipisnya, pipinya kelihatan jamaahnya di kanan dan di kiri. Jangan pelit untuk noleh ke kanan ke kiri. Ya, kelihatkan dari apa yang pelipisnya, pipinya bagi jamaahnya sambil melihat, ya, ketahuan ada jamaah. Begitu juga ke kirinya itu. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ini contoh imam itu ya ngajak zikir sesaat. Biasanya Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la syarikalah, Allahumma antas salam, biasanya gitu kan. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh ditambah yang lain, baru diajak doa. Jadi zikir ba'da sholat itu adalah dicontohkan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kita bisa lihat sekarang, kalau lagi di tempat-tempat umum kok lamcing, ini biasanya bukan min ahli sunnah jamaah. Jadi begitu salam langsung berdiri, itu tidak boleh. Wala yaltafit, nah, noleh, jangan membalikkan kepala. Tadi nolehnya itu bukan lihat sampai ke belakang berapa ya jamaah saya, tidak. Cukup koneh kanan kiri sehingga pelipisnya itu kelihatan. Nah, dan yang terpenting, ingkana khalfa'un nisa'un liyang sarifnal awal. Kalau jamaahnya itu ngimami khusus perempuan, ya, nggak usah noleh, nanti ketahuan ini siapa yang hadir, perempuannya siapa. Nanti pandangannya bukan nyelesain salam kedua, tapi akan ketahuan ini, lihat siapa saja jamaah perempuan yang ada. Dan itu yang penting pelipisnya yang kelihatan, pipinya, bukan badannya menolehkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wala yakumu ahadum minal qaum hatta yakumul imam, dan jangan berdiri seorang jamaah hingga imam berdiri. Ini kadangkala kita kecepatan ya, qomat belum selesai berdiri, imam belum di pengimaman sudah berdiri. Nah, ini yang baik, imam ikut makmum atau makmum ikut imam? Imam, makmum ikut imam. Imam berdiri baru berdiri. Ini tertibnya ya menurut Imam Ghazali. Ya, jadi imamnya berdiri baru kita berdiri. Ya. Qomat selesai, imamnya masuk ke pengimaman, mulai berdiri, kita ikut berdiri. Wayan siriful imam, dan imam beranjak ke tempat pengucapan itu semua menuju ke suatu tempat. Jadi Bapak-Bapak sekalian, maksudnya begini, dua tadi. Kalau imamnya pindah
setelah salam kita baru pindah. Yang baik begitu. Kecuali memang ada udzur ya, kita salam, sholat sunat baru ada jalan. Yang baik imamnya salam, belum berdiri, kita jangan berdiri. Ya, gitu ya. Terus jangan beranjak selagi imamnya belum beranjak. Imamnya ikut zikir, kita ikut zikir. Syukur-syukur sampai baca doa itu. Kemana arah imam yang baik? Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi imam wayan syariful imam haitsu sa'an yaminihi aw simali wal yamin ahabu ilayya. Salat ba'diyah yang dilakukan imam sebaiknya tidak di tempat pengimaman itu, cari tempat lain, mundur. Mundurnya boleh kanan ke kiri, tetapi wal yamin ahabu ilayya. Pindah ke kanan itu lebih baik. Baru sholat sunat. Ya, ini tertib banget ya Imam Ghazali ya untuk memberi kunut, untuk memberi contoh. Selanjutnya, wala yakhudul imam nafsal bidu'ai fi kunutis subuh. Ketika sholat subuh harus ditambahin Jangan Allahumma hdini fiman hadin wa afini fiman wa tawallani, tidak. Imam harus Nanya itu apa? Karena ini kita, bukan saya. Ini kadang-kala ada juga imam yang doanya itu sendiri, padahal ini mengimami. Ya, jadi gitu ya. Allahumma hdina fiman hadait. Bapak sekalian, di dalam Imam Tirmidzi disebutkan oleh satu riwayat qala Rasulullah SAW, la ya ummu abdun qauman fahsusun nafsahu bidakwati dunahum. Janganlah seorang mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan dirinya dalam doanya tanpa makmumnya, artinya pakai Allahumma hdini itu. Fa in fa'ala faqad khanahum, karena jika ia melakukan itu maka sungguh ia telah mengkhianati jamaahnya. Doanya doa sendiri. Ya. Seperti Rabbi Firli itu ketika sendiri, wali-wali teh warham kama rabbana syura. Kalau kita sebagai imam, Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalitina kama rabbana shighara. Nah, itu. Kadang-kala imam Rabbi Firli. Nah, itulah. Jadi kita kan ngimamin, jadi doanya doa bersama. Nah, itu ya Bapak sekalian, mana tempatnya kita berdoa sendiri dan mana tempatnya kita bersama dan kita menjadi imam. Maka dengan demikian kita jangan meluputkan kunut. Adapun keterangan datangnya dari nas mengenai mendirikan doa, maka hal itu selain kunut maka dapat disendirikan. Nah, doa kunut boleh juga ditambah doa-doa lain. Seperti di Ramadan itu ya, di mana di Mekah itu kalau doa kunut ya 10 hari terakhir kan panjang. Nah, selama itu memang jamaahnya itu homogen. Arti homogen apa? Memang orang di Mekah dan Madinah kan niatnya ibadah, sholat. Jadi walaupun panjang nggak apa-apa, niatnya sudah sama, nggak ada orang yang safar, nggak ada orang yang mampir, ya, tapi semua dalam rangka sholat. Maka dengan demikian wa yajhar bihi, ketika doa kunut itu imamnya itu adalah menjaharkan, jangan didiamkan. Nah, wa yu'aminu qaum, jamaahnya amin. Amin, amin, amin gitu ya. Maka dengan demikian setelah itu kan ada sampai berhenti imam. Nah, itu kita neruskan sendiri. Ya. Bi rahmat Allahumma atina fi ma'afina wa ta'awlan wa barik lana wa qina bisarri ma qadait. Nah, setelah itu kan berhenti.
Nah, itu kita teruskan. Ya, teruskan sampai ditutup dengan salam. Nah, ketika ditutup dengan sholawat. Ketika sholawat, maka kita mengikuti, ya amin lagi, baru kita meneruskan sujud di dalam sholat subuh pada rakaat kedua. Itu Bapak sekalian ya. Maka dengan demikian Bapak sekalian, wala yakiful makmum wahdah, jangan makmum berdiri sendiri. Ini jamaah ya. Ada jamaah satu komunitas di dalam masjid, ada imam 3 shaf. Kita datang masbuk di belakang, sholat sendiri di belakang, makmumnya di depan. Tidak boleh. Anda bukan makmum. Ya, makmum itu berarti antara jamaah satu dengan jamaah lain itu nyambung. Ya, jadi di sini disebutkan wala yakfil makmum wahidah, tidak boleh sendiri. Bal yadkhulu fis shaf. Sebaliknya kamu harus masuk di dalam shaf itu. Nah, au yajuru ila nafsi ghairuh, bahkan ada diperbolehkan menarik shaf di dalam satu barisan. Kok longgar sekali, ditarik untuk bisa dirapatkan barisan itu. Ini bagian dari cara minas syafil liyastofa ma'au khurujan minal khilafi, dan menarik ini untuk berbaris secara baik guna keluar perbedaan mengenai batalan sholat yang menyendiri atau dalam barisan. Artinya boleh narik. Tuh. Bapak Ibu sekalian, itu semua pendapat dari Imam Ahmad, Imam Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan Syekh Al-Hamidi. Karena ini kan masalah kaifiyat dan fikih sholat kan. Biasanya ada beberapa dari imam-imam para fuqaha yang menghukumi beda-beda. Tapi kita lebih banyak ikut Imam Syafi'i. Dan ini kaifiyatnya ditulis oleh Imam Ghazali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Maaf ya, kita ngulang keseharian kita, biar kita lebih tertib. Ya, mungkin kita sudah 40, 50, 60, tapi belum baca kitabnya lah. Ini kitabnya. Bidayatul Bidayahnya Imam Ghazali yang disarai oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Maraqil Budiyah. Yang terakhir, tadi itu bagaimana jamaah yang baik. Sekarang syarat imam. Syarat imam di sini ada 16, saya akan sampaikan singkat. Artinya kalau tidak memenuhi, jangan menonjol-nonjolkan jadi imam. Nah, seperti anak-anak kanan itu yang muda-muda di mal-mal itu maunya jadi imam terus ya. Biar didengarkan bacaannya yang tartil itu, biasanya gayanya kan tartil ya membacanya itu. Padahal tidak harus begitu kan. Nah, wa'lam anna syurutul imam sittata asyarah. Syarat imam itu ada 16. Singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah tamyiz, dapat membedakan. Yang kedua al-aql, berakal, bukan orang yang di luar pengampuan. Agak miring kok jadi imam, nanti repot. Dan ketiga pasti beragama Islam. Yang keempat adalah adzukuratu fima ammar rajulu awil khunsa. Dan yang keempat adalah laki. Di sini disebutkan khunsa, berkelamin ganda, tidak boleh jadi imam. Maaf, astagfirullahaladzim, mohon izin, bencong gitu ya. Itu nggak boleh jadi imam. Ya, ini harus laki. Yang maco, bukan maco dalam arti ini, pokok laki. Gitu loh. Oke.
Yang kelima adalah al-mukallaf, terbebani dari hukum. Ya, jadi bukan orang yang sudah pikun, bukan orang yang anak-anak, tapi tidak al-mukallaf yang sudah terbebani syariat. Nah ini maaf, idza kana imam jum'ah wa kana minal arba'in, ka sholat jum'ah Imam Syafi'i mensyaratkan 40 jamaah. Ya, ini bagian dari syiar, bagian dari sesuatu yang baik. Tapi ada yang lain kan, pokoknya sholat Jumat 5-6 orang sholat Jumat sendiri, syaratnya 40. Yang keenam adalah adatal luzumil idati fi haqqihi, tidak ada kewajiban mengulang sholat pada di hak dirinya. Ya, seperti kalau sudah tayamum sholat ya sudah. Nah, yang ketujuh, ya artinya imam itu ya sudah jadi imam, tidak ada nanti mengulang lagi. Yang ketujuh adalah imam bukan orang yang serampangan tanpa perhitungan. Artinya dia mampu beristihad, atau ngerti hukum sedikit lah, hukumnya sholat. Ya, yang kedelapan adalah ma'rifatu kaifiyatis sholat. Yang kedelapan tahu tata cara, syarat, sah, rukun, sunatnya sholat, itu tahu. Yang kesembilan adalah alla yakuna lahinan, maaf, orang yang cadel juga tidak disyaratkan menjadi imam. Bunyi R nggak bisa, yaitu cadel, karena ini bisa mengganggu. Maaf, lagi sholat imamnya cadel, nanti jadi tertawaan. Nah, jadi di sini tidak disyaratkan untuk bisa menjadi imam orang yang cadel. Yang ke-10, alla yakunal akhros, keadaannya bukan seorang yang bisu. Kan tidak mungkin orang bisu jadi imam. Ya. Wa in kanal muqtadi bihi akhral aidan, meskipun orang mengikuti imam dengannya sesama bisu. Bisu ketemu bisu jadi jamaah, nanti gimana apa-apanya? Jadi lebih baik orang yang berkekurangan karena izin Allah itu, karena kehendak Allah, maka ikut kepada imam yang lain. Nanti jadi sesuatu yang tidak jadi sholat nantinya. Yang ke-11, wal hadi asar alla yakunu ummiyan wa huwa man la yuhsinul Fatihah wal ma'mum qari'un. Keadaannya bukan seorang ummi, yaitu orang yang tidak membaguskan bacaan Fatihah, sedangkan makmumnya seorang qari yang bacaannya Fatihahnya bagus. Jadi seseorang yang imam itu bisa membaca minimal Fatihahnya itu yang bagus, yang fasih. Jadi ya. Yang ke-12, alla yakuna tabi'an li ghairihi. Orang yang diikuti mempunyai tabiat. Ya, tabi'an li ghairihi, kepada pengikut. Jadi kalau ada imam, kemarin ada tanya, ini jelas imamnya orang nggak baik, peminum jadi imam, maka itu tidak diperkenankan. Watsalits asara, yang ke-13, alla yakunu murtakibun bid'ah yakfuru bihi, bukan ahlul bid'ah, ya menambah-nambah. Ya. Yang ke-14, ayyakuna dhahirul af'al lil ma'mum, dan perbuatan-perbuatannya itu diketahui oleh makmum agar memungkinkan makmum bisa mengikutinya. Nah, yang khamis, artinya yang ke-14 itu gerakan makmumnya diikuti. Nah, yang ke-15, istima'i syurutis sholati fil imam, berhimpun syarat-syarat di imam berupa apa? Secara yakin dia prasangka kuat imamnya orangnya baik,
dia juga dalam keadaan toharoh suci, wasatrun aurat, menutup aurat, wasdinabi najas, dan dia terlepas dari najis, fi ghairi ma'fuwin anha, yang bisa ditolerir, tidak bisa. Imam harus suci. Yang ke-16 adalah an-niyatul imam. Niat menjadi imam, imaman. Nah, bukan makmuman, namanya dia imam kan, gitulah. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bagian dari syarat 16 syarat seorang menjadi imam. Jadi imam sholat itu berat. Mengapa di imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu, imam itu dikasih cek, suruh ngisi sendiri mau gaji berapa. Ya, karena memang beratnya itu. Dengan demikian Bapak sekalian, maka seorang imam harus memenuhi 16 kriteria syarat untuk menjadi imam. Demikian Bapak sekalian, kita sudah membahas bagaimana jamaah yang baik dan bagaimana syarat imam yang 16 itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.